Yahoo minasan, welcome back again with Mr. G di sini. Oke, karena spoiler detail udah rilis dan kayaknya agak berbeda dengan spoiler fast kemarin kan. Jadi tanpa basa-basi, monggo enjoy. Waktunya spoiler time. Judul chapter 1041 Komurasaki. Dari judulnya aja kita udah bisa tebak kalau di chapter kali ini Hiyori akan melakukan sesuatu ke Orochi. Lanjut di bagian cover judul, masih diisi sama cover story edisi perjalanan tanpa emosi, yang mana sekarang udah volume 5 yang berjudul Pukulan Puding buat orang-orang yang ngebully Sanji. Di cover story-nya nanti kita bakalan dikasih lihat puding yang memukul Niji dan Yonji yang masih ditahan di bukunya Mondial. And now ke menu utamanya, di mana chapter 1041 dimulai dengan momen Momo yang ngasih tahu ke Yamato kalau dia saat ini udah bisa berbicara sama Zuniza. Namun Momo bilang kalau dia masih gak tahu dosa apa yang sebenarnya dilakukan Zuniza di masa lalu. Di momen yang sama, Zuniza sendiri ternyata udah berada di sebelah rombongan kapal dari pemerintahan dunia. Cuma di momen itu Zuniza belum melakukan apa-apa. Dan menariknya, di momen selanjutnya ya, Zuniza terlihat mencoba berkomunikasi dengan Momo. Karena dia bilang, Momonosuke, aku menunggu perintahmu. Aku datang untuk bertarung bersamamu. Di momen lainnya kita dikasih lihat kalau Yamato tentu senang ngedengar informasi dari Momo itu. Yamato bilang kalau Momo luar biasa karena dia sekarang bisa berbicara dengan gajah. Yamato ngelanjutin kalau Momo emang seperti yang diharapkan oleh Oden karena dialah yang akan membawa dunia menuju fajar. Namun ngedengar perkataan dari Yamato, Momo bukannya senang, malahan dia terlihat gak terlalu yakin. Momo bilang setelah dia ngebaca jurnal perjalanan ayahnya, dia tahu kalau sekarang dia bener-bener gak boleh mati. Tapi meski udah beres membaca jurnal milik ayahnya ya, halaman terpenting di dalam jurnal itu ternyata malah disobek oleh Oden sendiri. Halaman yang menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh Oden dan Roger di pulau terakhir. Tentang mengapa mereka tertawa di sana dan apa tujuan sebenarnya dari Oden dan Roger. Momo bilang kalau Oden gak memprediksi apa yang terjadi di masa depan, karena meski Oden masih hidup saat ini, dia yakin ayahnya akan tetap mencoba membuka negeri Wano Kuni. Sayangnya, Momonosuke sendiri ternyata merasakan hal yang berbeda setelah membaca jurnal perjalanannya, karena Momo ngerasa kalau dia gak mau untuk membuka negeri Wano karena bisa membuat orang-orang dalam bahaya. Makanya di akhir Momo bertanya, apakah aku seorang pengecut Yamato? Di momen selanjutnya kita gak dikasih lihat apa respon dari Yamato. Kita hanya tahu kalau Yamato sedikit mengkhawatirkan kondisi Momo. Dan Momon pun harus pindah ke lantai 3 Kastil Onigashima, di mana di sana Fukurokuju telah kehilangan kesadarannya dan tubuhnya benar-benar dalam kondisi terbakar. Sedangkan Raizo jatuh ke tanah sambil teriak-teriak dan berputar-putar untuk mencoba memadamkan api di tubuhnya. Di momen itu sebuah narasi box terdengar. Pertempuran di lantai 3, koridor penghubung, pemenangnya Raizo. Beruntung gak lama dari itu, Jinbe diperlihatkan sampai di tempat Raizo. Jinbe di sana ngelihat Raizo yang lagi dalam kondisi terluka dan menanyakan kenapa dia belum kabur. Sebelum momen berpindah, Raizo mengatakan sesuatu yang menarik ke Jinbe, yaitu kau temannya Luffy Dono. Sambil terengah-engah, Raizo bilang kalau dirinya buru-buru karena persiapannya udah hampir selesai. Wow, persiapan apa ini? Next, Momon pun pindah ke lantai 2 gudang harta karun, di mana Orochi terlihat gugup dan marah karena Fukurokuju gak datang-datang. Sang Shogun ganteng ini gelisah dan bertanya-tanya apakah dia harus meninggalkan Pulau Onigashima seorang diri aja atau kayak gimana. Soalnya dia juga penasaran apakah Kazinbu buatan Kanjuro berhasil atau enggak. Di momen yang sama, Komurasaki masih memainkan alat musiknya. Orochi yang ngelihat itu berkata, "Hei Komurasaki, kenapa kau masih bermain? Berhenti segera. Dan kenapa kau memakai topeng? Apakah kau Komurasaki yang asli atau kau hanya hantu?" Well, ngedengar perkataan dari Orochi, Komurasaki menjawab, "Oh, sepertinya kau tidak menyadari." Di momen itu, Komurasaki tiba-tiba aja terlihat menusuk Orochi dengan sebuah senjata yang dilapisi oleh batu laut, agar Orochi gak bisa berubah ke mode Zoannya. Orochi yang tertusuk tentu kebingungan, kenapa Komurasaki melakukan hal ini kepada dirinya. Orochi bingung karena dia menyangka kalau selama ini Komurasaki mencintainya. Tapi Komurasaki mempertegas dengan bilang, "Mencintaimu? Betapa lucunya, aku gak mungkin punya perasaan seperti itu di hatiku." Lalu Komurasaki melanjutkan kalau lagu yang disukai Orochi, sebuah lagu yang berjudul Moon Princess atau Putri Bulan, ternyata lagu kesukaan dari ayahnya dahulu. Ya, Komurasaki atau Hiyori di momen itu teringat sama suatu momen di mana ayahnya, Kozuki Oden, bilang kalau dia sangat menyukai lagu itu. Makanya Hiyori pun menjawab kalau dia akan belajar memainkannya. Setelah sedikit flashback terjadi ya, Hiyori pun akhirnya mengungkapkan identitas aslinya kepada Orochi. Namun bukan dengan cara membuka topeng yang dia pakai, melainkan dengan bilang kalau lagu kesukaan Orochi adalah lagu yang disukai oleh Kozuki Oden, atau yang berarti lagu yang disukai oleh ayahku. Ya, mendengar hal itu, Orochi tentu bingung dengan kenyataan kalau Kozuki Oden adalah ayah dari Komurasaki. Dan Hiyori pun menutup momen itu dengan bilang, bagaimana aku bisa memaksakan diriku untuk tersenyum.
Next, momen pun pindah ke ruang bawah tanah. Di sana Izo dan salah satu agen CP0 terlihat sedang bertarung. Di tengah-tengah pertarungan, Izo teringat dengan Kiku dan berharap kalau adiknya itu bisa bertahan. Namun karena Izo berhasil menembak bagian perut dari salah satu agen CP0, sementara Izo terkena serangan Shigen juga, makanya keduanya terlihat jatuh ke tanah dan terluka parah. Gak jauh dari situ, bos CP0 yang juga ada di sana. Kayaknya sama-sama dalam kondisi terluka, namun gak separah rekannya yang sampai tergeletak di tanah. Di momen selanjutnya, sang bos CP0 berkata sambil mendekati rekannya, "Sialan Izo." Maha, sang bos bingung kenapa sisa dari kru Shirohige malah mau berkorban. Sementara di momen lainnya, agen CP0 yang tergeletak di tanah atau yang kemungkinan besar namanya adalah Maha menyuruh sang bos untuk cepat pergi dan tangkap Nico Robin. Cuman tiba-tiba aja Denden Mushi dari bos CP0 itu berdering dan orang yang menelponnya adalah Gorose yang ingin memberikan perintah. Gorose melalui Denden Mushi menyuruh bos dari CP0 untuk segera memusnahkan Luffy. Ngedengar perintah seperti itu, bos CP0 pun kaget karena memusnahkan Luffy berarti ikut mencampuri pertarungannya Kaido. Karena seperti yang kita tahu ya, Kaido sedang bertarung dengan Luffy 1 lawan 1 dan menghalangi pertarungan dari Kaido dia rasa adalah sesuatu hal yang impossible. Mendengar jawaban dari bos CP0, Gorose pun gak marah karena mereka sadar hal itu emang gak mungkin. Tapi fakta kalau pertarungan Luffy dan Kaido merupakan pertarungan tingkat atas ngebuat hal ini menjadi berbahaya. Tapi Gorose meminta bos CP0 mengerti kalau perintah ini diberikan untuk mencegah apa yang mungkin terjadi ke depannya. Menariknya, di momen saat agen CP0 sedang berbicara dengan Gorose, kita bisa ngelihat kalau Dizdrake berhasil bangkit dan dia bilang kalau aku gak akan mati dengan tangan kosong. Cuma perbincangan antara Gorose dengan bos CP0 belum beres guys, karena di momen selanjutnya dari Denden Mushi kita bisa ngedengar kalau seseorang bilang kita cuma mengetahui rumor tentang hal itu dan bos CP0 menjawab ada apa dengan kelompok ini. Ya, buat yang agak bingung, rumor yang diomongin sama Gorose ini kayaknya ada hubungannya sama kelompok bajak laut topi jerami atau Luffy itu sendiri. Cuman emang masih belum dikasih tahu apa rumor yang mereka bicarakan sebenarnya sampai bos dari CP0 aja kebingungan sama rumor itu. Entah itu tentang buah iblis legenda yang disebutin di chapter sebelum-sebelumnya atau ada rumor lain yang berkaitan sama hal itu. Lanjut di momen selanjutnya guys, kita dikasih sedikit rangkuman yang memperlihatkan kondisi dari Usopp dan Hamlet yang sedang melarikan diri sambil membawa Kinemon dan Kiku. Lalu ada Nekomamushi, Carrot dan Wandeng mencoba masuk ke dalam aula karena di luar beberapa bagian pulau runtuh. Kita juga dikasih lihat Franky yang berhasil nyelamatin Zoro dengan menggunakan tangan cyborgnya. Lalu ada juga momen Nami yang lagi ngobrol sama Zeus di dekat pemandian kerajaan hewan. Di momen itu Nami akhirnya tahu dari Zeus kalau Big Mom ternyata udah berhasil dikalahkan. Di momen lainnya, Marco, Tama, Komachio dan Speed terlihat bersama. Di sana Marco sedang mengobati Komachio dan Hihimaru sambil mencoba mencari tempat aman di pulau yang berbahaya ini. Next, momen pun pindah ke lantai pertunjukan atau area bekas pertarungan Big Mom dengan Kid dan Law. Di sana Kid dan Law masih tergeletak di tanah karena kelelahan. Tapi Kid bertanya ke Law apakah mereka harus bersiap-siap untuk melawan Kaido. But Law bilang kalau itu gak perlu. Karena jika Kaido yang nantinya berhasil turun, pada akhirnya kita gak akan punya kesempatan untuk menang melawannya. Saat Kid dan Law ya sedang berdiskusi, momen pun berpindah ke tempat Luffy dan Kaido bertarung. Dimana di momen itu Kaido bertanya ke Luffy, apakah kau menyadarinya? Anak-anak nakal itu berhasil mengalahkan Lin Lin. Luffy ngejawab kalau Jagi dan yang lainnya berhasil. Ya, mereka hebat. Dan seketika sebuah flashback pun terjadi karena Kaido teringat dengan momen pertemuan pertama dirinya dengan Big Mom. Di flashback itu kita dikasih lihat Big Mom yang cantik dan masih muda. Dan dia sedang berbicara. Apakah kau tidak punya mulut? Halo, apakah kau tahu cara berbicara? Semua ajakan itu Big Mom lontarkan kepada Kaido yang masih muda dan kayaknya itu ada di waktu Kaido pertama kali bergabung dengan bajak laut Rocks. Dan di momen itu Big Mom memperingati Kaido kalau jangan percaya sama Rocks karena dia bukan orang yang bisa diandalkan. Di momen itu Big Mom memperkenalkan dirinya ke Kaido dengan bilang, "Namaku Lin Lin, wanita yang akan menjadi raja lautan. Senang bertemu denganmu." Guys, setelah momen itu flashback pun berakhir dan secara bersamaan Kaido pun masuk ke mode mabuk sedihnya. Tapi saat Kaido sedang menangis, Luffy yang mengejar Kaido langsung memukulnya dengan serangan yang dilapisi oleh Haki Raja. Dan serangan itu ternyata adalah serangan baru yang bernama Gear Force Snake Man Gomu Gomu no Hydra. Serangan milik Luffy itu merupakan serangan Jet Calverin yang dilapisi oleh Haki Raja. Dan sambil memukul, Luffy berkata, "Aku gak peduli dengan ambisimu, apalagi kalau itu membuat orang-orang di negeri ini kelaparan. Ini adalah wujud akhir dari Gear Force milikku. Aku gak akan berhenti menyerang sampai aku kehabisan tenaga." Dan pukulan itu pun mengenai Kaido dan Kaido sempat bingung. Dan momen pun ditutup sama momen Luffy yang bilang kalau dia pasti akan membuat Kaido keluar dari negeri Wano Kuni. So segitu aja buat full detail spoilernya, oke? Kita lanjut di react yang keluar mungkin hari Senin Selasa. So, oh ya, BTW parfum Mr. K udah keluar, kalian bisa cek di toko hijau.
ini linknya. Linknya di deskripsi di bawah, oke? So, see ya. Thank you.